Di tanah Jawa yang subur, tersimpan banyak kisah dan kearifan, diwariskan turun-temurun oleh leluhur sejak berabad-abad silam lamanya. Salah satunya adalah tradisi sedekah bumi, ungkapan syukur kepada alam semesta, sebuah ritual sakral yang mengikat hubungan manusia dengan bumi yang menghidupinya. Namun, seiring berjalannya waktu, banyak tradisi mulai ditinggalkan manusia, dianggap kuno dan tidak relevan dengan perkembangan zaman yang modern. Padahal, di balik setiap ritual, tersimpan pesan mendalam tentang keseimbangan, bahwa alam dan manusia saling terikat dalam harmoni yang harus dijaga bersama. Kisah yang akan kalian dengar ini berasal dari sebuah desa terpencil bernama Karangasem yang terletak di lereng Gunung Lawu yang megah. Desa itu menyimpan rahasia kelam tentang ritual yang pernah ditinggalkan, serta akibat mengerikan yang menyertainya ketika tradisi leluhur mulai dilupakan. Inilah kisah tentang keluarga Wiryo Sudarmo yang harus menghadapi kutukan turun-temurun, tentang penunggu ladang yang murka karena janji yang telah diingkari, tentang perjuangan mempertahankan tradisi leluhur di tengah keraguan generasi modern. Sebuah cerita yang mengajarkan kita akan pentingnya menghormati warisan budaya, bahwa kearifan lokal bukanlah sekadar mitos yang patut ditinggalkan begitu saja, melainkan pedoman hidup yang menjaga keharmonisan antara manusia dan alam. Bersiaplah untuk memasuki kisah horor yang menegangkan ini, penuh dengan misteri dan teror yang akan membuat bulu kuduk merinding. Namun di balik ketegangan cerita, tersimpan pesan moral yang berharga. Simaklah dengan seksama setiap bagian dari kisah ini, karena ritual sedekah bumi yang terlupakan bukan hanya sekadar cerita horor biasa, melainkan pengingat bagi kita semua untuk tidak melupakan akar budaya sendiri. Mari kita mulai perjalanan memasuki desa Karangasem yang penuh misteri, tempat di mana masa lalu dan masa kini bertemu dalam satu kisah yang mencekam. Selamat menyaksikan kisah ritual sedekah bumi yang terlupakan ini. Di lereng Gunung Lawu, tersembunyi sebuah desa kecil bernama Karangasem. Desa itu dikelilingi hutan lebat dan sawah yang luas, warisan turun-temurun. Konon dahulu kala, warga desa selalu mengadakan ritual sedekah bumi sebagai ucapan syukur kepada alam. Namun sejak puluhan tahun lalu, tradisi itu ditinggalkan karena dianggap musyrik oleh generasi muda yang taat. Wiryo Sudarmo, seorang petani tua, masih ingat betul kisah kelam yang menyertainya. Ayahnya dahulu adalah sesepuh yang memimpin ritual sebelum akhirnya menghilang tanpa jejak yang jelas. Sejak kejadian itu, keluarga Wiryo dijauhi warga, dianggap membawa kesialan bagi seluruh penduduk desa. Kini Wiryo tinggal bersama istrinya Sulastri dan putranya Marsudi. Mereka menempati rumah tua peninggalan leluhur di ujung desa, dekat dengan hutan angker. Setiap malam Jumat Kliwon, Sulastri selalu mendengar suara gamelan yang samar, entah dari mana asalnya. Ia tidak pernah bercerita kepada suaminya karena takut dianggap mengada-ada. Suatu malam, Marsudi terbangun karena merasa ada yang mengawasi. Ia melihat sesosok bayangan berdiri di depan jendela, mengenakan pakaian adat Jawa kuno. Sosok itu hanya diam, seolah menunggu sesuatu, sebelum akhirnya menghilang perlahan. Sejak malam itu, Marsudi sering bermimpi buruk tentang ladang yang terbakar dan tangisan yang memilukan. Wiryo mulai merasa gelisah. Ia teringat pesan mendiang ayahnya bahwa ritual yang terputus akan membangunkan sesuatu yang tertidur. Ia sadar waktu yang ditakutkan telah tiba dan desa Karangasem tidak akan pernah sama lagi. Pagi itu, kabut tebal menyelimuti Karangasem lebih pekat dari biasanya. Wiryo Sudarmo berjalan menuju sawah, namun langkahnya terasa berat. Ia mendapati tanaman padinya layu dan menghitam semalaman tanpa sebab yang jelas. Para tetangga pun mengalami hal serupa. Ladang mereka rusak mendadak, seolah dikutuk oleh sesuatu. Kepala Desa Suryanto mengumpulkan warga di balai desa. Mereka membahas kejadian aneh
yang mulai meresahkan penduduk. Beberapa warga menyebut ini adalah pertanda buruk akibat ritual yang lama ditinggalkan. Namun sebagian lain menolak percaya, menganggap itu hanya kebetulan alam. Sulastri di rumah semakin sering mendengar suara gamelan. Kali ini suara itu terdengar lebih dekat dan jelas. Ia memberanikan diri melihat ke arah hutan bambu dan menemukan sesajen lama tergeletak berserakan di tanah. Sesajen itu tampak segar, seolah baru saja diletakkan oleh tangan yang tak terlihat. Marsudi yang penasaran mulai mencari catatan lama milik kakeknya yang telah tiada. Ia menemukan buku usang berisi mantra dan tata cara ritual sedekah bumi yang sakral. Di halaman terakhir tertulis peringatan keras agar ritual jangan sampai terputus. Jika terputus, penunggu ladang akan murka dan menuntut tumbal sebagai gantinya. Malam harinya, angin bertiup kencang, menerbangkan debu dan daun kering. Wiryo memandang ke arah hutan, melihat kilauan cahaya bergerak lambat di antara pepohonan. Ia merasakan firasat buruk bahwa sesuatu telah terbangun dari tidur panjangnya. Ketenangan desa Karangasem perlahan mulai terkoyak oleh kegelapan yang mengintai. Keesokan harinya, kabar buruk kembali menyebar. Ternak milik Pak Karto ditemukan mati mengenaskan di kandang. Tubuhnya kaku dan membiru, dengan mata yang terbuka lebar, seolah melihat sesuatu yang mengerikan. Warga mulai panik dan saling berbisik ketakutan tentang kutukan yang mereka yakini nyata. Marsudi membawa buku usang itu kepada ayahnya dengan tergesa. Wiryo membaca halaman demi halaman. Wajahnya semakin pucat pasi. Ia mengenali tulisan tangan ayahnya yang menjelaskan tentang Nyai Roro Kidul Ladang, penunggu tanah Karangasem yang dihormati leluhur. Dahulu, setiap panen tiba, warga wajib memberikan sesaji sebagai simbol rasa syukur. Namun generasi baru menganggapnya sebagai kepercayaan yang menyesatkan. Mereka menghentikan ritual secara sepihak tanpa memberi penjelasan yang layak. Akibatnya, sang penunggu murka dan bersumpah akan kembali. Ketika waktu yang tepat tiba, Sulastri semakin ketakutan. Setiap malam, bayangan itu muncul. Kali ini, bayangan wanita berkebaya dengan rambut panjang tergerai, berdiri tepat di depan sawah mereka. Wajahnya tak terlihat jelas, namun auranya terasa mencekam, membuat bulu kuduk merinding. Wiryo memutuskan menemui sesepuh desa yang tersisa, Mbah Joyo, yang sudah renta. Mbah Joyo membenarkan cerita lama itu dengan suara bergetar penuh kekhawatiran. Ia berkata bahwa ritual harus segera dilakukan sebelum purnama tiba. Jika terlambat, penunggu ladang akan memilih sendiri tumbal yang akan diambilnya paksa. Malam itu juga, terdengar isak tangis dari hutan, memecah kesunyian desa Karangasem. Wiryo menatap ke kejauhan dengan hati yang dipenuhi kecemasan mendalam. Wiryo Sudarmo pulang dengan langkah gontai dan lesu. Kata-kata Mbak Joyo terus terngiang, memenuhi pikirannya yang gelisah. Ia harus meyakinkan warga desa untuk kembali menjalankan ritual lama. Namun ia tahu, tugas itu tidaklah mudah, mengingat banyak yang menentang keras. Keesokan paginya, Wiryo mendatangi rumah Kepala Desa Suryanto dengan penuh harap. Ia menceritakan semua yang diketahuinya tentang penunggu ladang yang murka. Suryanto mendengarkan dengan raut serius, namun tetap ragu untuk percaya. Ia khawatir warga akan menuduhnya mempercayai hal berbau kemusyrikan. Sementara itu di rumah, Sulastri mendapati sesuatu yang mengerikan. Foto keluarga di dinding tiba-tiba retak dengan sendirinya. Bagian wajah suaminya di foto tampak berubah gelap dan kabur. Ia merasa ini pertanda buruk yang mengarah kepada suaminya sendiri. Marsudi kembali membuka buku usang, mencari petunjuk cara pelaksanaan ritual. Ia menemukan bahwa ritual membutuhkan sesaji berupa hasil bumi pilihan serta kehadiran keturunan sesepuh terdahulu. Itu berarti hanya keluarganya yang mampu memimpin ritual tersebut. Beban berat itu kini jatuh di pundak ayahnya. Malam harinya, angin kembali bertiup kencang, membawa aroma bunga Kamboja menyengat. Wiryo
berdiri di teras rumah, menatap hutan yang gelap gulita. Tiba-tiba ia mendengar bisikan halus, memanggil namanya berulang kali. Suara itu berasal dari arah sawah, yang kini tampak diselimuti kabut tebal. Wiryo melangkah perlahan mendekat. Hatinya dipenuhi rasa takut dan penasaran. Di tengah kabut itu, ia melihat sosok yang sangat dikenalnya. Sosok itu berdiri tegak di tengah kabut yang tebal. Wiryo terkejut, bukan kepalang, karena wajah itu adalah wajah ayahnya sendiri yang telah tiada. Tubuhnya tampak pucat kebiruan, mengenakan pakaian adat lusuh yang sama seperti saat menghilang dahulu. Matanya kosong menatap lurus, seolah menembus jiwa Wiryo yang gemetar. Wiryo tidak mampu bergerak. Kakinya terasa kaku membeku. Sosok ayahnya perlahan membuka mulut. Namun suara yang keluar bukan suaranya. Suara itu berat dan bergema, seperti berasal dari kedalaman tanah. Ia berbicara tentang janji yang diingkari, tentang darah dan tanah yang terikat. Ritual yang terputus telah membuka pintu kelam yang seharusnya tetap tertutup selamanya. Perlahan, sosok itu mengangkat tangan, menunjuk ke arah rumah Wiryo. Kabut semakin tebal mengelilinginya, hingga sosok sang ayah menghilang perlahan. Wiryo terjatuh lemas di tanah. Tubuhnya basah oleh keringat dingin. Ia berlari kembali ke rumah dengan napas yang tersengal-sengal. Sesampainya di rumah, ia mendapati Sulastri duduk gemetar sambil memeluk Marsudi. Keduanya mengaku melihat bayangan hitam melintas cepat di depan jendela. Bayangan itu meninggalkan bau anyir yang menyengat hingga ke dalam kamar. Wiryo menyadari bahwa waktu semakin menipis bagi keluarganya. Ia segera menceritakan pertemuannya dengan sosok mendiang ayahnya barusan. Marsudi yang mendengarnya semakin yakin bahwa buku usang itu adalah kunci untuk menyelamatkan mereka. Namun ritual tersebut membutuhkan persetujuan serta bantuan seluruh warga desa. Tanpa dukungan mereka, ritual tidak akan sempurna dan kutukan akan terus berlanjut. Keesokan harinya, Wiryo kembali mendatangi balai desa dengan tekad yang lebih kuat. Ia menunjukkan buku usang peninggalan ayahnya sebagai bukti nyata kepada warga. Beberapa warga mulai goyah keyakinannya mengingat kejadian aneh yang menimpa mereka. Namun, sebagian lain masih menolak keras dengan alasan keyakinan agama yang dianut. Perdebatan sengit pun terjadi di tengah balai desa yang tegang. Kepala desa, Suryanto, berusaha menengahi. Namun, suasana semakin memanas. Di tengah perdebatan itu, tiba-tiba langit menjadi gelap. Awan hitam pekat menutupi matahari. Meski hari masih siang bolong, angin kencang tiba-tiba berhembus, menerbangkan atap rumbia beberapa rumah. Warga berteriak ketakutan, berlarian mencari perlindungan. Di tengah kekacauan itu, terdengar suara gamelan yang keras, menggema dari arah hutan bambu. Semua orang membeku ketakutan, menyadari bahwa peringatan itu nyata. Wiryo menatap Suryanto dengan tegas, meyakinkan bahwa waktu tidak banyak tersisa. Malam purnama akan segera tiba, dan mereka harus segera bersiap. Setelah kejadian mengerikan di balai desa, warga akhirnya sepakat bulat. Mereka setuju untuk membantu mempersiapkan ritual sedekah bumi. Kepala desa Suryanto memerintahkan warga mengumpulkan hasil bumi terbaik. Ada padi, kelapa, pisang raja, serta bunga 7 rupa pilihan. Wiryo dan Marsudi sibuk mempelajari tata cara ritual dalam buku usang. Setiap mantra harus dihafal dengan pengucapan yang benar dan tepat. Kesalahan sekecil apapun dapat berakibat fatal bagi mereka. Mbah Joyo turut membantu mengingat kembali detail yang terlupakan. Sulastri menyiapkan sesaji di dapur. Tangannya gemetar menahan rasa takut. Ia terus teringat bayangan hitam yang menghantui rumah mereka belakangan ini. Namun demi keluarganya, ia berusaha tetap tegar dan melanjutkan persiapan hingga selesai. Malam sebelum purnama tiba, suasana desa terasa mencekam. Udara terasa dingin menusuk tulang. Meski tidak ada angin bertiup, anjing-anjing di desa menyalak tanpa henti mengarah ke hutan. Beberapa warga mengaku melihat bayangan-bayangan aneh berkeliaran di kegelapan. Marsudi yang berjaga di teras
melihat sosok wanita berkebaya putih. Sosok itu berdiri di ujung sawah, dengan rambut panjang menutupi wajah. Ia tidak bergerak sama sekali, hanya berdiri diam, menatap rumah mereka. Marsudi segera memanggil ayahnya. Namun, saat Wiryo keluar, sosok itu telah menghilang. Wiryo memeriksa persiapan sesaji, memastikan semua sudah sesuai petunjuk. Ia menyadari bahwa lokasi ritual harus dilakukan tepat di tengah sawah. Tempat itu diyakini sebagai pusat kekuatan Nyai Roro Kidul Ladang bersemayam. Warga mulai membangun panggung sederhana sebagai tempat pelaksanaan ritual sakral. Menjelang tengah malam, kabut tebal kembali turun. Suara gamelan misterius kembali terdengar. Kali ini lebih dekat dan jelas. Warga yang berjaga mulai gemetar, saling berpegangan tangan ketakutan. Suryanto memerintahkan semua orang untuk tetap tenang dan waspada. Tiba-tiba, tanah di sawah bergetar, membuat semua orang terjatuh. Retakan kecil muncul di permukaan, mengeluarkan uap putih yang dingin. Dari celah itu, tercium bau tanah basah bercampur darah. Wiryo menyadari bahwa penunggu ladang sudah mulai menunjukkan kehadirannya. Ia segera memerintahkan warga untuk bersiap melaksanakan ritual esok malam. Waktu yang tersisa hanya semalam sebelum purnama mencapai puncaknya. Wiryo menatap langit yang gelap, berharap ritual ini akan berhasil menyelamatkan desa Karangasem dari kutukan. Malam purnama akhirnya tiba, membawa cahaya keperakan menyelimuti desa. Seluruh warga Karangasem berkumpul di tengah sawah yang telah disiapkan. Panggung sederhana berdiri kokoh, dihiasi janur kuning dan bunga. Sesaji telah tersusun rapih, menunggu waktu pelaksanaan ritual dimulai. Wiryo mengenakan pakaian adat lawas, warisan mendiang ayahnya dahulu. Ia berdiri di tengah panggung, memegang buku usang dengan tangan gemetar. Marsudi dan Sulastri berdiri di sampingnya, siap membantu jalannya ritual sakral. Mbah Joyo duduk di sudut panggung, memandu setiap tahapan dengan seksama. Kepala Desa Suryanto memerintahkan warga membentuk lingkaran mengelilingi area ritual. Obor-obor menyala, berjajar rapi, menerangi kegelapan malam yang pekat. Semua orang terdiam menahan napas, menunggu apa yang akan terjadi. Angin malam berhembus pelan, membawa aroma dupa yang menenangkan. Wiryo mulai membacakan mantra pembuka. Suaranya bergetar, namun tetap lantang. Setiap kata diucapkan penuh penghayatan, mengikuti petunjuk dalam buku usang. Tiba-tiba api obor berkedip-kedip, seolah merespon setiap kalimat mantra. Warga saling berpandangan cemas, namun tetap bertahan di posisi masing-masing. Ketika mantra kedua dibacakan, tanah di bawah panggung bergetar pelan. Kabut putih mulai muncul perlahan, merayap dari arah hutan bambu. Suara gamelan misterius kembali terdengar. Kali ini mengiringi setiap ucapan Wiryo. Sulastri memegang erat tangan Marsudi, menahan rasa takut yang mencekam. Sosok wanita berkebaya putih muncul, berdiri di tepi lingkaran warga. Rambutnya yang panjang bergerak sendiri, meski tidak ada angin bertiup. Wajahnya masih tertutup rambut hitam, namun auranya terasa sangat kuat. Beberapa warga mundur ketakutan, namun Suryanto memerintahkan agar bertahan. Wiryo melanjutkan mantra ketiga, tahapan paling penting dalam ritual. Ia harus mempersembahkan sesaji utama sambil menyebutkan nama leluhur pemimpin ritual. Namun saat menyebut nama ayahnya, suaranya tercekat oleh emosi mendalam. Buku usang di tangannya tiba-tiba terasa sangat panas. Sosok wanita berkebaya itu bergerak maju, melangkah perlahan, mendekati panggung. Setiap langkahnya membuat tanah bergetar dan kabut semakin menebal di sekitarnya. Wiryo menyadari bahwa ini adalah saat paling menentukan bagi keselamatan semua. Ia menguatkan hati dan melanjutkan mantra terakhir dengan lantang. Sosok wanita berkebaya putih itu kini berdiri tepat di depan panggung. Wiryo tetap membacakan mantra terakhir, meski tubuhnya gemetar hebat, menahan takut. Angin tiba-tiba berhembus sangat kencang, memadamkan sebagian obor di sekeliling. Warga menjerit ketakutan, namun Suryanto terus menyemangati mereka bertahan. Buku usang di tangan Wiryo mengeluarkan cahaya keemasan yang samar. Kabut putih perlahan tertarik masuk,
ke dalam pusaran di atas panggung. Sosok wanita berkebaya mengangkat wajahnya, memperlihatkan raut yang penuh kepedihan lama. Ternyata wajah itu bukan mengerikan, melainkan wajah yang menyimpan luka mendalam. Wirio menyadari sesuatu penting dari kalimat terakhir dalam buku usang. Ritual ini bukan sekadar sesaji, melainkan permintaan maaf yang tulus. Ia berlutut di hadapan sosok itu, menyebutkan penyesalan atas kelalaian warga desa. Marsudi dan Sulastri ikut berlutut, diikuti seluruh warga yang hadir. Tanah kembali bergetar hebat. Retakan semakin melebar, mengeluarkan cahaya. Sosok wanita berkebaya perlahan mengulurkan tangan, menyentuh sesaji yang tersusun rapi. Seketika cahaya keemasan memancar terang, menyelimuti seluruh area persawahan. Suara gamelan yang tadinya mencekam berubah menjadi alunan lembut menenangkan. Wajah sosok itu perlahan berubah dari kepedihan menjadi ketenangan damai. Ia menatap Wirio dengan lembut, seolah menerima permintaan maaf keluarganya. Perlahan tubuhnya mulai memudar, bercampur dengan kabut putih di sekitarnya. Bau anyir yang mencekam menghilang, digantikan aroma bunga yang menenangkan. Sebelum menghilang sepenuhnya, terdengar bisikan halus di telinga Wirio. Bisikan itu berpesan agar tradisi tidak boleh lagi dilupakan generasi mendatang. Sesaat kemudian sosok itu lenyap, meninggalkan kilauan cahaya yang perlahan padam. Tanah yang tadinya bergetar kembali tenang seperti sedia kala. Seluruh warga terdiam haru, menyaksikan keajaiban yang baru terjadi. Awan hitam yang menggantung perlahan tersibak, menampakkan cahaya purnama. Angin malam kembali berhembus tenang, membawa kedamaian bagi desa Karangasem. Suryanto memeluk Wirio dengan erat, mengucap syukur atas keselamatan mereka. Sejak malam itu, desa Karangasem kembali makmur. Sawah yang layu mulai menghijau. Warga sepakat untuk melestarikan ritual sedekah bumi setiap tahunnya. Wirio dan keluarganya kini dihormati, dianggap penjaga tradisi leluhur yang berharga. Marsudi tumbuh menjadi pemuda bijak, meneruskan warisan buku usang ayahnya. Kisah tentang penunggu ladang menjadi pengingat bagi generasi mendatang bahwa alam dan tradisi leluhur harus selalu dijaga dengan hormat. Sedekah bumi bukan sekadar ritual, melainkan wujud syukur yang abadi. Bertahun-tahun telah berlalu sejak malam purnama yang menegangkan itu. Desa Karangasem kini dikenal luas sebagai desa yang makmur dan asri. Sawah-sawah menghijau subur sepanjang tahun. Hasil panen melimpah setiap musimnya. Setiap warga meyakini itu semua berkat ritual yang dijaga. Wirio Sudarmo kini telah menua, rambutnya memutih dimakan usia. Ia masih setia memimpin ritual sedekah bumi setiap tahun tiba. Namun kini tangannya mulai gemetar. Tenaganya tak sekuat dahulu kala. Ia tahu saatnya akan tiba untuk menyerahkan tanggung jawab itu. Marsudi tumbuh menjadi pemimpin bijaksana, dipercaya menjadi sesepuh desa selanjutnya. Ia telah menghafal seluruh mantra dari buku usang peninggalan kakeknya. Setiap detail tata cara ritual ia pahami dengan penuh penghayatan. Sulastri mendampingi dengan bangga, menyaksikan putranya tumbuh dewasa dan berwibawa. Suatu malam purnama yang tenang, Wirio memanggil Marsudi ke teras. Ia menyerahkan buku usang itu dengan tangan yang bergetar haru. Inilah saatnya kau meneruskan, ucap Wirio dalam hati yang lega. Marsudi menerima buku itu dengan penuh rasa hormat dan tanggung jawab. Sejak saat itu, Marsudi resmi memimpin ritual. Setiap warga menyaksikan dengan bangga bagaimana tradisi leluhur tetap lestari. Anak-anak desa diajarkan sejak dini tentang pentingnya menghormati alam sekitar. Mereka tumbuh dengan pemahaman mendalam bahwa tradisi bukanlah sekadar mitos belaka. Kisah tentang Nyai Roro Kidul Ladang kini diceritakan turun-temurun, bukan sebagai kisah menyeramkan semata, melainkan pelajaran berharga bagi semua, bahwa keseimbangan antara manusia dan alam harus selalu dijaga dengan hormat. Kelalaian akan membawa petaka, namun kesadaran akan membawa berkah. Di sudut hutan bambu yang rimbun, sesekali masih terdengar suara gamelan. Namun kini bukan lagi pertanda buruk, melainkan
tanda restu yang menenangkan. Warga percaya itu adalah ucapan terima kasih dari sang penunggu. Karena tradisi yang telah kembali dijaga dengan penuh ketulusan hati, Desa Karangasem terus berkembang tanpa melupakan akar budayanya. Generasi demi generasi akan lahir, namun pesan leluhur tetap abadi, bahwa sedekah bumi adalah wujud syukur yang harus terus dijaga. Selama manusia menghormati alam, keharmonisan akan selalu terjaga. Demikianlah kisah ritual sedekah bumi yang hampir saja terlupakan selamanya. Sebuah pengingat bagi kita semua untuk tidak melupakan warisan leluhur. Karena di balik setiap tradisi tersimpan kearifan yang tak ternilai harganya. Demikianlah kisah panjang yang telah kita telusuri bersama dari awal. Perjalanan keluarga Wiryo Sudarmo mengajarkan banyak hal berharga bagi kita tentang pentingnya menghormati leluhur serta menjaga tradisi yang telah diwariskan. Sebuah kelalaian kecil dapat membawa akibat besar bagi banyak orang. Desa Karangasem hanyalah gambaran dari banyak desa di tanah Jawa yang masih menyimpan kearifan lokal tentang hubungan manusia dengan alam semesta. Ritual sedekah bumi bukan sekadar tradisi kuno yang ketinggalan zaman, melainkan wujud rasa syukur mendalam kepada Sang Pencipta melalui alam raya. Kisah Nyai Roro Kidul Ladang mengingatkan kita akan keseimbangan, bahwa alam memiliki caranya sendiri untuk menjaga harmoni kehidupan. Ketika manusia mulai melupakan tanggung jawab menjaga alam sekitar, maka keseimbangan itu akan terganggu, membawa dampak yang tak terduga. Wiryo Sudarmo dan keluarganya menjadi simbol keberanian dan pengorbanan. Mereka rela menghadapi ketakutan terbesar demi menyelamatkan seluruh warga desa. Marsudi yang meneruskan warisan itu menunjukkan bahwa tradisi dapat lestari selama ada generasi yang peduli untuk terus menjaga dan melestarikannya. Bagi kita yang mendengarkan kisah ini, semoga dapat mengambil hikmah berharga bahwa setiap tradisi leluhur memiliki makna dan tujuan yang mendalam. Jangan pernah meremehkan warisan budaya yang telah diturunkan sejak dahulu kala, karena di dalamnya tersimpan kearifan yang menjaga kehidupan kita. Cerita horor ini hanyalah sebuah pengingat yang dikemas menarik, namun pesan yang terkandung di dalamnya sangatlah nyata dan patut direnungkan. Alam dan manusia saling terhubung dalam ikatan yang tak terpisahkan. Menjaga keseimbangan berarti menjaga keberlangsungan hidup generasi mendatang. Terima kasih telah mengikuti kisah ritual sedekah bumi yang terlupakan. Semoga cerita ini memberikan hiburan sekaligus pelajaran berharga bagi pendengar. Sampai jumpa di kisah-kisah misteri dan horor lainnya nanti.